suatu majelis ilmu yang insya Allah mudah-mudahan majelis ini akan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar hari ini kembali? Sudah. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum dimulai pembelajaran, anak-anak sekalian, diharapkan semua dulu berdoa kepada Allah, minta keberkahan, mudah-mudahan ditambahkan ilmunya. Silakan ketua kelas memimpin doa belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan selesainya kita berdoa, semoga Allah menambahkan derajat keilmuan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz absen dulu. Ya, dengarkan namanya baik-baik ya. Adi Fadaila. Andi Naswa Sahra. Dari Anum Al-Aulia. Mana? Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, fungsi permintaan. Namun sebelumnya Ustazah ingin mendengarkan dari kita semua. Ya, masih ingat materi apa yang sudah dipelajari pekan lalu? Masih ingat? Masih. Siapa yang bisa menyebutkan materi apa saja itu? Siapa yang menyebutkan materi apa yang dipelajari pekan lalu? Tentang barang atau jasa yang mestinya diminta pada berbagai warga dan tempat tertentu. yang lain sudah mendengar semuanya? Ya, bahwa permintaan katanya apa? Keseluruhan jumlah barang yang diminta pada berbagai harga dan tempat tertentu. Masya Allah. Masih ada? Selain dari materi pengertian permintaan, apa lagi materi yang akan lalu kita sudah pelajari? Ya, silakan. Masya Allah. Ya, jadi banyak faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi permintaan. Masih ada yang mau menyebutkan atau masih ada yang mengingat? Ya, Masya Allah, ya hukum permintaan. Ya, tepuk tangan semua. Ternyata masih ingat semua, Masya Allah. Ya, sebagai bentuk memotivasi anak-anak, bisa nggak tebak gambar apa ini? Ya, kira-kira apa ini gambarnya? Batu, Masya Allah. Ternyata anak bisa ya. Ya, kalau begitu Ustazah hanya bisa menyampaikan bahwa sebenarnya perjuangan kita untuk melewati masa-masa sulit itu ya butuh kekuatan, butuh proses. Ya, jadi demikian pula kita ini sebagai seorang pelajar, ya kita ini adalah butuh proses. Ya, jadi mungkin dari awalnya kita masih ragu-ragu, masih malu untuk bertanya, ya tapi dengan seiring berjalannya waktu, ya kita harus lebih baik dari hari kemarin. Intinya kita tidak boleh menyerah. Jadi jangan menyerah. Meskipun kita anggap sulit, tapi suatu saat kalau kita senantiasa belajar, kita senantiasa mau dan berusaha, insya Allah tetap bisa. Paham anak-anak? Iya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita. Ya, Ustazah akan menyampaikan ini juga tujuan pembelajaran yang harus dipelajari pada hari ini ya. Yaitu tujuan pembelajaran kita melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model project problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah yang dipadukan dengan teknik based and analysis. Peserta didik dapat yang satu adalah dapat menganalisis kurva permintaan, dapat menghitung fungsi permintaan, dapat menganalisis pengaruh permintaan barang terhadap perekonomian, kemudian mampu menyajikan laporan hasil diskusi tentang permintaan dengan menggunakan kata-kata sendiri dengan benar secara berkelompok dan mengalat tinggi. Jadi nanti kalian ini ya harus memahami atau menganalisis tentang kurva permintaan. Ya, seperti apa itu kurva permintaan? Kemudian ya dapat menghitung fungsi permintaan. Ya, saya lanjutkan dulu. Ya, tentang model pembelajaran tadi saya sebutkan model pembelajaran mains and analysis ya, seperti apa itu? Yaitu adalah strategi pembelajaran dengan cara menganalisis permasalahan ya melalui berbagai cara. Jadi ada berbagai cara dari kita ya
melalui berbagai cara dengan pendekatan berbasis heuristis. Ya, seperti apa heuristis? Nanti kita cari di internet ya, seperti apa itu. Kemudian mengelaborasi menjadi sub-sub masalah yang lebih sederhana, mengidentifikasi perbedaan dan menyusun sub-sub masalahnya sehingga terjadi konektivitas sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, itulah model pembelajaran dari psikoanalisis. Ada yang bisa tebak gambar apa di atas? Apa itu? Ya, bukan seorang ya. Beberapa ibu-ibu yang sedang melakukan transaksi jual beli. Ya. Jadi dengan melihat gambar di sini, ya, mulai sekarang kan sudah banyak istilahnya bukan hanya pembelajaran atau pembelian secara langsung ya. Ya, ada juga pembelian dan sekarang itu lagi maraknya. Ya, kita duduk saja di rumah, ternyata kita bisa berbelanja. Ya, pernah kan Anda berbelanja seperti itu? Atau yang biasa dikenal dengan belanja online? Pernah? Pernah. Masya Allah. Kenapa Anda tertarik untuk berbelanja online? Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita berbelanja online itu kita bisa mendapatkan potongan harga. Iya. Iya, begitu Kak? Sering berbelanja online? Sering. Iya. Kenapa tertarik berbelanja online? Karena biasanya di pembelanja online itu ada potongan harga ya. Oke. Kalau ada potongan harga, biasanya orang bagaimana itu? Tertarik untuk beli. Banyak pembelian. Ya, jadi banyak barang yang diminta. Ya, begitu kan? Nah, Masya Allah. Jadi apakah dalam kegiatan online itu berlaku juga hukum permintaan? Berlaku. Oke. Ya, apa itu hukum permintaan? Ya. Jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau yang diminta oleh konsumen akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen naik atau meningkat. Masya Allah. Hari ini adalah untuk mengetahui sebenarnya fungsi permintaan, yaitu hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, ya bisa diketahui dengan melalui fungsi permintaan. Ya, jadi silakan coba kita lihat bagaimana fungsi permintaan, ya, termasuk kurva permintaan di slide yang ada di sini ya. Ya, itu permintaan itu mempunyai persamaan sebagai berikut ya. Nah, di mana fungsi persamaannya itu adalah PD sama dengan A dikurang BP. Nah, apa itu PD dan BP? Ya, P adalah harga produk, P itu price ya. P itu price atau harga produk, kemudian QD adalah kuantitas demand. Artinya kuantitas demand itu banyaknya barang atau jumlah produk yang diminta. Demand itu adalah permintaan ya. Kemudian A konstan, B koefisien. Selanjutnya, untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan dengan menggunakan rumus ini. Nah, silakan dulu kita lihat video pembelajaran berikut ini ya. Silakan kita amati baik-baik ya. Pembahasan tadi, kira-kira apa yang ingin kita ketahui? Apa yang kita ingin ketahui? Apa yang kita ingin ketahui? Bagaimana mengetahui hubungan antara barang dan harga? Bagaimana mengetahui hubungan antara barang dan harga? Ya, ada lagi? Bagaimana menghitung fungsi permintaan? Bagaimana menghitung fungsi permintaan? Masih ada yang ingin diketahui dari penjelasan tadi? Apa? Apa lagi yang ingin kita ketahui? Jadi, mengetahui pengaruh hubungan antara harga dan barang. Kemudian yang kedua, menghitung fungsi permintaan. Masya Allah. Baik, kalau seperti
pertanyaan kita tadi ya. Tapi sebelumnya kita berbentuk kelompok dulu ya. Ya, Afwan saya lupa. Kita dulu berbentuk kelompok. Silakan kita ini Saskia, Anu dan sebagainya. Silakan bergabung juga. Kemudian kelompok yang satunya Nabila, Nur Masara, Atifah dan lain-lain. Kemudian kelompok terakhir adalah Nafisa, Alicia, Saharani, Nasyuni. Silakan membentuk kelompok. Bagi yang tidak paham, silakan kita bertanya ya. Ini kelompok ini. Silakan kita jawab di situ ya. Ada yang dipakai ya? Ada yang dipakai? Ada yang P2 3.000, P2 150. Nah, di mana tabelnya kurva permintaannya P harga 2.500 3.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di soal tersebut diketahui adalah P1 2.500, P2 3.000, Q1 200, Q2 150. P harga 2.500, maka kuantitasnya adalah 200. Dan di sini apabila harganya 3.000, bisa kita ketahui bahwa kuantitasnya adalah 150. Min 1/10 P dikurang 450. Ya, bagaimana yang lain? Alhamdulillah pada hari ini selesai karena sudah waktu juga. Ya, jadi intinya anak-anak sekalian, tadi itu fungsi permintaan kita bisa mengetahui adalah hubungan antara permintaan dengan harga bisa diketahui melalui fungsi permintaan. Sudah bisa dibuka semua? Ya, silakan dijawab. Sampai di mana pemahaman kita tentang materi pada hari ini? Cukup 5 saja. 5 soal yang sudah terbuka, ada yang sudah terbuka? Ada. Silakan dijawab. Sudah ya? Ya, sekarang kita sudah berada di penghujung waktu dan insya Allah anak-anak sekalian, Ustazah akan melihat hasil dari proses kita sampai di mana pemahaman kita tentang materi fungsi permintaan ya. Nah, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru atau bagaimana? Seru. Pada hari ini alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita tentang permintaan, fungsi permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, dan terakhir adalah bagaimana pengaruh permintaan harga terhadap barang itu bisa dilalui dengan bisa diketahui dengan melalui fungsi permintaan. Ya, sebagai penutup hari ini Nana, ada yang bisa menjelaskan tentang materi kita pada hari ini? Ya, apa yang kita pelajari